Anak Tuhan harus siap. Exit. Aduh, jangan deh ya. Oke, adik-adik. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, yes. Puji nama Tuhan, pada minggu ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan? Baik, coba dicek dulu. Apakah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah berpakaian rapi? Puji Tuhan. Kalau begitu, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Amin. Selanjutnya, ibadah akan dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama kakak dan abang sekolah minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Siap. Oke, kalau gitu dipersiapkan untuk adik-adik dan abang-abangnya juga ya, Kak. Oke, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersuka bersama ya, Kak. Cita-cita selalu kan. Betul sekali, oleh karena itu kita akan menyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Bangkit berdiri semuanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka citalah. Kita nyanyikan dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka citalah. Tuhan, adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya nih, masih pada bersuka tidak? Bersuka dong, Kak. Oke, baik, kalau kalau adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa. Ya, sebelum berdoa, kakak minta adik-adik untuk tutup mata, lipat tangan. Kita menyanyikan lagu seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami masih bisa kebaktian walaupun online. Berkati kami selalu Tuhan, berkati kakak guru sekolah minggu, berkati orang tua kami, dan sehatkan kami selalu. Tuhan berkati kebaktian ini pagi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk Nia Panjaitan. Oh ya kak, aku mau nanya nih kabar adik-adiknya di rumah. Udah lama kita nggak ketemu kan kak? Kakak sapa ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi boleh ya kak? Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat kau, semangat banget dong pastinya ya. Kalau gitu kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Berdiri ya, berdiri. Kita mau menyanyikan lagu itu, lagu Prajurit Yesus. Wow, pasukan. Iya pasukan. Ada yang tahu nggak lagunya? Pasti pada tahu kan? Betul sekali. Saya bukan pasukan berjalan. Nah ini kan lagunya ada katanya. Jadi adik-adik yang di rumah harus mengikuti ya. Kalau disuruh tembak bertembak. Iya. Kalau disuruh berkuda berkuda juga. Oke kalau gitu musik abang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kristus. Sekali lagi dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lanjutkan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nyanyiin lagi ya dari awal. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita yaitu Winsa Hasibuan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, terima kasih untuk Winsa Hasibuan yang sudah memberikan firman pujian untuk hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Inang Pendeta Eva Monalisa. Shalom, anak-anak sekolah minggu. Telah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, disiapkan Alkitab dan semuanya. Lalu kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Inang bawakan. Tetapi sebelumnya, Inang undang untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur karena cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, khusus di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus lewat Roh-Mu yang kudus boleh menyertai kami, membimbing anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, dan ketika kami mengerti, anak-anak sekolah minggu dapat mengerjakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang
Buka maskernya dulu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan di Minggu Palmarum ini. Firman Tuhan Inang undang kita buka di dalam Matius pasal 27 yang dimulai di ayat 27 dan diakhiri di ayatnya yang ke-31. Matius 27 ayat 27 sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan yang bacakan untuk kita sekalian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, apa kabar adik-adiknya Inang? Tentu setiap hari Inang selalu mendoakan supaya adik-adik Inang, anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini sedang beribadah di rumah dan seluruh orang tua, kita senantiasa dalam keadaan baik, kita senantiasa dalam keadaan sehat. Untuk itu, Inang juga mengingatkan supaya anak-anak sekolah minggu, adik-adiknya Inang untuk tetap ingat untuk menjaga kesehatannya masing-masing ya, menjaga tubuhnya masing-masing. Oke, firman Tuhan sudah kita baca tadi. Dengan tema minggu, Yesus diejek. Nah, firman Tuhan ini adalah yang tertulis dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Di sini kita boleh melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan. Karena apa? Karena Yesus harus menjalani hukuman. Hukuman kalau kita lihat tadi di ayat 27, bagaimana serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Tentu kalau sudah berbicara tentang pengadilan, berarti biasanya kalau sudah bicara tentang pengadilan, karena ada yang ingin dijatuhi hukuman, ada yang mau ditanyakan bagaimana hukuman yang akan diberikan. Nah, Yesus di dalam minggu kita pada saat ini diceritakan tentang penderitaannya, di mana harus menjalani hukuman. Sekalipun harus diingat anak sekolah minggu ya, Yesus walaupun dibawa ke pengadilan untuk menerima hukuman, bukan karena kesalahannya. Karena apa? Dari awal seperti yang Inang sampaikan, biasanya yang dibawa ke pengadilan itu adalah orang yang mengalami kesalahan karena dia mau diadili. Ada juga yang sudah dijatuhi hukuman gitu. Nah, kalaupun Yesus pada saat itu harus dibawa ke pengadilan, tetapi sekalipun dia harus menjalani hukuman, ingat, bukan karena kesalahan Yesus. Yesus diperlakukan sebenarnya dengan jahat sekali pada saat dia dibawa ke pengadilan. Kalau kita perhatikan tadi di situ, bagaimana Yesus dibawa ke pengadilan, Yesus pakaian yang dipakainya ketika dia dibawa ke pengadilan harus diganti dengan apa? Tadi di ayat 28, diganti dengan jubah ungu. Jadi kalau warna ungu, kalau dalam
gereja itu adalah artinya tentang kebesaran, kemuliaan. Nah, jadi dikenakanlah baju atau jubah ungu kepada Yesus. Terus apalagi yang dilakukan di sana? Ketika Yesus diperlakukan dengan jahat, dipakai mahkota duri. Kita bayangkan kalau sudah bicara tentang mahkota biasanya di mana diletakkan? Kalau sudah bicara mahkota, biasanya di kepala kan? Nah, ini unik. Mahkotanya itu bukan mahkota seperti yang anak-anak sekolah minggu biasanya lihat. Kalau seorang raja atau seorang ratu memakai mahkota, biasanya mahkotanya ini apa? Mahkotanya itu bercahaya karena apa? Karena dikelilingi biasanya dengan entah emas kah, entah berlian kah, yang pasti biasanya mahkota yang mahal. Karena itu diberikan kepada atau dikenakan oleh raja ataupun ratu. Nah, uniknya yang diberikan kepada Yesus mahkotanya ini adalah mahkota apa? Iya, mahkota duri. Dan yang lebih jahatnya, mahkota duri ini dia diameternya, lingkarannya itu lebih kecil dari kepalanya Yesus. Coba kita bayangkan dulu. Mahkotanya sudah mahkota duri dan mahkota ini lebih kecil dari kepalanya Yesus. Jadi bisa kita bayangkan betapa sakitnya, betapa perihnya yang dialami Yesus Kristus ketika diberikan mahkota ke kepala Yesus Kristus dengan diameter yang kecil daripada kepalanya. Tentu sempit kan? Pasti sempit sekali. Apalagi tuh mahkota duri dimasukkan cap gitu. Tentu apa yang terjadi? Pasti darah yang keluar, ya kan? Dimasukkan, dipaksa untuk masuk dengan diameter yang kecil dibandingkan kepala Yesus. Kita bisa membayangkan perihnya, ditambah lagi kalau kita baca tadi firman Tuhan, dipukul lagi kepalanya. Kalau kita lihat bagaimana luar biasanya perlakuan serdadu-serdadu yang membawa Yesus ke pengadilan tersebut. Ketika mahkota duri diberikan, lalu ditaruh di kepalanya, lalu diberikan kepada dia lagi sebatang bulu di tangan kanannya. Lalu apa dikatakan lagi di sana? Yesus diolok-olok, Yesus diludahi, Yesus harus memikul salib, salibnya tidak ringan, salibnya begitu berat sekali. Lalu apalagi kalau kita saksikan firman Tuhan ini, Yesus dipaku lagi tangannya. Lalu apalagi kakinya juga dipaku dan dibuat di kayu salib sehingga mengalami kematian secara pelan-pelan. Itu sedih sekali, sakit sekali, menderita sekali. Yesus menderita, Yesus ditolak, Yesus dihina oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu. Serdadu-serdadu, prajurit-prajurit mengolok-ngolok Yesus. Orang-orang yang dilewati Yesus pun juga menghujat Yesus. Pemimpin-pemimpin agama juga, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua pada saat itu juga menghina Yesus. Banyak sekali, bahkan ada yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Mencela Yesus banyak. Kalau kita baca firman Tuhan ini ya di ayat sebelumnya, tentu akan kita dapati di sana bagaimana penderitaan yang dialami Yesus. Yesus menderita begitu luar biasa, bukan karena kesalahan Yesus, bukan karena dosa Yesus, tetapi karena siapa? Ayo, karena siapa, Dek? Karena dosanya Inang, karena dosanya orang tua kita, karena dosanya manusia, karena kejahatan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Luar biasa sekali Yesus menderita dan dia harus menanggung dosa kita yang kita perbuat. Nah, coba dulu Inang mau ajak. Kalau di Yesaya 53 ayat 4, coba dibuka ya Dek Alkitabnya. Yesaya 53 ayat 4. Apa dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 4? Ayo kita bacanya bersama-sama ya. Yesaya 53 ayat 4. 1, 2, iya.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Nah, jelas sekali firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 4 ini menyampaikan kepada kita sekalian bahwa ketika Yesus dihukum itu sesungguhnya karena apa? Karena penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal orang-orang sekitar mengira Yesus kena tulah, Yesus ditindas oleh Allah, tetapi tidak, karena kesalahan kita. Jadi Yesus mendapat hukuman bukan karena Yesus berdosa, tetapi hanyalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Wah, kita katakan wah, sungguh luar biasa sekali yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, Inang mau sampaikan lewat pembacaan firman Tuhan pada saat ini, adik sekolah minggu, hendaknya kita diajarkan untuk memahami bagaimana Yesus menderita bukan karena dosanya. Sekaligus memberikan pemahaman kepada anak sekolah minggu, kepada adik-adiknya Inang pada saat ini bahwa kita juga pasti bisa merasakan penderitaan. Karena diejek, karena diolok, sekalipun itu bukan karena kesalahan kita. Pernah nggak sih anak-anak sekolah minggu, adik-adiknya Inang, pernah nggak diejek? Pernah nggak dicela? Pernah nggak diejek, entah itu di sekolah kah sebelumnya pada waktu dulu, atau diejek di lingkungan rumah kita kah, atau di mana saja? Pernah nggak adik-adiknya Inang merasa diejek? Padahal sebenarnya tidak punya salah kita, tetapi kita diejek. Pernah nggak? Nah, apa yang anak sekolah minggu lakukan ketika kalian diejek? Ayo. Ada yang membalas? Ada yang membalasnya kembali dengan ejekan? Ayo, ada? Atau ada yang membiarkan saja? Lalu dia pulang ke rumah dengan rasa sedih, dia menangis karena diejek. Padahal aku gak punya salah, tapi kenapa aku diejek? Aku gak melakukan kesalahan kepada dia, kenapa aku diejek ya Tuhan? Gitu. Atau ketika diejek, hajar. Apa lo? Lo sudah ngejek gua, awas lo ya. Nah gitu. Pernah gak sih anak sekolah minggu kayak gitu? Apa yang kita lakukan? Apakah kita menjadi takut karena kita diejek? Nah, firman Tuhan, kalaupun kita diejek bukan karena kesalahan yang kita perbuat, tetapi lewat firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Nah, Inang kasih solusi ya, tapi bisa juga ini kalau mau dilakukan. Nah, kalau kita merasa kita pernah diejek, coba yang pertama kita boleh mengadu ya. Kita boleh sampaikan kepada orang tua kita misalnya, atau kepada guru ketika kita diejek di sekolah. Kita katakan kepada guru, ibu, bapak, saya tadi diejek oleh si Anu misalnya. Nah, lalu apa nanti yang dilakukan oleh ibu gurunya? Atau kepada orang tua kita, saya tadi diejek oleh si A, si B, si C gitu. Supaya apa? Supaya orang tua atau guru-guru kita bisa menasehati mereka supaya tidak mengejek, karena itu perbuatan yang tidak baik. Lalu apalagi yang harus dilakukan anak sekolah minggu? Ketika diejek, boleh berdoa. Sangat dianjurkan sekali untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah yang mengejek saya itu berubah menjadi baik, supaya dia meninggalkan sikap yang tidak baik itu, karena mengejek adalah sikap yang tidak baik. Jadi boleh doakan, boleh juga mengadu. Mengadu bukan berarti supaya orang tua atau guru itu menghukum dengan cara yang luar biasa kepada orang yang diejek, yang mengejek kita, tidak ya. Tetapi supaya diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan seperti mengejek, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, anak sekolah minggu juga harus seperti itu, tidak mengejek kepada yang lainnya.
Dan juga harus didukung dalam doa supaya yang mengejek itu bisa berubah dan tidak mengejek lagi, meninggalkan perbuatan yang jahat itu. Nah, bagaimana kalau kita diejek karena kita mengikut Yesus Kristus? Bagaimana kalau kita diejek, Tuhanmu saja disalibkan, Tuhanmu saja mati. Nah, gimana kalau diejek pada situasi yang seperti itu? Maka adik-adiknya Inang diminta untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Ya, walaupun kita diejek karena kita percaya kepada Yesus Kristus, ya nggak apa-apa. Yang penting iman kita tetap kuat, kita percaya kepada Yesus. Nah, pernahkah adik-adik mendengarkan lagu Setia setialah, setialah sampai mati? Kan ada itu lagunya ya. Kita nyanyikan setia-setialah, setia sampai mati. Terus seperti Tuhan Yesus, setianya itu sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Yang lagunya menceritakan tentang bagaimana kita harus setia kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan lagu tadi. Lagu itu berkaitan dengan firman Tuhan pada saat ini, yang mengajarkan kita bagaimana penderitaan Yesus yang teraniaya karena dosa manusia, karena dosa kita. Seperti yang dikatakan tadi kan, bagaimana Yesus diolok, dia diejek, dia diludahi, bahkan diberikan mahkota duri kepala Yesus, yang kita tahu bahwa Yesus itu tidak berdosa. Seperti yang Inang sampaikan tadi, tentu semua pernah melihat duri. Duri itu tajam, menyakitkan sekali. Bagaimana duri itu dililit menjadi sebuah mahkota, dan itu lebih kecil daripada kepalanya Yesus, lalu ditancapkan. Wah, tertusuk-tusuklah ini kepala Yesus, berdarah-darah. Nah, adik-adiknya Inang yang dikasih Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa yang dilalui oleh Yesus Kristus, penderitaan yang dilalui oleh Yesus Kristus itu hanyalah karena cintanya kepada Inang, cintanya kepada anak-anak sekolah minggu, cintanya kepada umat Tuhan yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana respon kita ketika kita melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa itu? Seharusnya bersyukur dong, ya. Kalau ada orang yang baik sama kita, apa yang kita lakukan? Kalau ada orang yang begitu memberikan kasihnya kepada kita, apa yang kita berikan? Terima kasih, ya kan? Mau lihat godang, baru apa lagi? Pokoknya terima kasih, ucapan syukur yang kita sampaikan. Kalau kepada orang lain pun kita bisa mengucapkan syukur, apalagi kepada Yesus yang memberikan nyawanya, yang berkorban demi kita manusia. Lalu apa respon kita? Tentu terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur. Bahkan kita juga harus hidup setia kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini, dengan tema Yesus diejek, penekanannya adalah Yesus rela. Yang pertama, Yesus rela diperlakukan demikian hanyalah karena untuk menolong kita. Nah, tadi kalau diejek, biasanya apa yang kita lakukan? Kalau kita adalah di situasi yang diejek, apa yang kita lakukan? Tadi Inang sudah sampaikan bahwa ketika kita diejek, jangan balas. Tuhan Yesus juga tidak membalas perlakuan orang-orang yang ada pada saat itu, tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan, membalaskannya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalaupun suatu saat kita mengalami hal yang demikian, ingat, boleh dilaporkan kepada gurunya, boleh dilaporkan kepada orang tuanya. Supaya apa? Supaya orang tua kita atau guru kita boleh mengingatkan orang yang mengejek kita. Lalu yang selanjutnya, boleh juga kita dukung dalam doa supaya yang mengejek kita itu mau berubah menjadi anak yang baik. Sama halnya dengan kita juga ya. Jangan kita lalu membalas dengan
ejekan, dengan makian, dan yang lain-lain dari perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, penekanan dari Yesus diejek mengingatkan kita bahwa anak-anak sekolah minggu harus merespon pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dengan cara tadi, mengucap syukur, setia untuk mengikut Yesus dengan cara rajin berdoa, jangan bosan membaca Alkitab, jangan bosan mendengarkan firman Tuhan, usahakan untuk selalu bisa berbuat baik, baik kepada orang tua, baik kepada teman-teman kita. Inilah pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada adik-adik Inang, anak-anak sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan ini dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada saat ini. Sebelum Inang tutup, ada tugas yang mau disampaikan kepada anak kecil, anak besar, dan remaja. Jadi kalau anak kecil nanti Inang sampaikan kepada kakak guru sekolah minggu untuk seperti biasa mewarnai ketika Yesus membawa salib, ketika Yesus sudah memakaikan mahkota. Nanti diwarnai oleh anak kelas kecil. Inang sampaikan kepada kakak dan abang guru sekolah minggu ya. Nah, untuk anak besar dan remaja, pernah nggak sih menonton film The Passion of Christ? Ini biasanya filmnya ini diputar menjelang Jumat Agung ya, kematian Yesus. Coba dulu kalian tonton, kalau bisa nanti coba kalian tonton ya, yang anak kelas besar dan anak kelas remaja. Kalian lihat nanti bagaimana kisah perjalanan Yesus Kristus ketika dia akan disalibkan. Kalian saksikan apa yang dilakukan, lalu kalian sesuaikan dengan firman Tuhan ini, bagaimana yang diperankan oleh tokoh-tokoh dalam film itu, apa yang bisa kalian dapat nanti. Coba kalian tuliskan kalau kalian menonton, kalau kalian lihat nanti apa yang kalian dapat melalui kisah perjalanan penderitaan Yesus itu ya. Jadi ini pesan dari firman Tuhan, ini juga tugas yang mau disampaikan kepada adik-adik Inang di rumah yang beribadah pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk tetap setia mengikut Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengucap syukur, yang selalu ingat mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah sungguh baik kepada kami. Tuhan Yesus mau berkorban karena kesalahan-kesalahan kami, untuk menolong kami, menyelamatkan kami dari dosa, dan memberikan kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga mengingatkan kami ketika Yesus Kristus diejek, ketika Yesus Kristus dicela, diperlakukan dengan sangat jahat oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu. Tetapi Yesus tidak membalasnya dan menyerahkannya kepada Bapa yang di surga. Biarlah juga mengingatkan anak-anak sekolah minggu, ketika anak-anak sekolah minggu menghadapi hal yang demikian Tuhan, mereka menderita, mereka diejek, biarlah Tuhan Yesus mereka berdoa kepada Tuhan, supaya yang mengejek itu dapat diubahkan hatinya menjadi anak yang baik, dan anak-anak sekolah minggu juga diberi keberanian untuk boleh menyampaikannya kepada orang tua maupun kepada guru apabila diejek di sekolah, supaya dengan anak sekolah minggu melaporkannya Tuhan Yesus, para orang tua maupun guru-guru juga dapat mengingatkan anak-anak tersebut supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Ajari anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupan mereka menjadi anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap setia, tidak lupa berdoa, tetap setia untuk membaca firman Tuhan, tidak pernah bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan, dan tetap setia untuk melakukan yang baik. Inilah firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu dan kepada orang tua, supaya orang tua dan anak sekolah minggu senantiasa semuanya dalam keadaan sehat, punya tubuh yang kuat, tubuh yang sehat,
supaya kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Ampuni kami Tuhan Yesus agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Inang Pendeta yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan untuk adik-adik yang di rumah. Dipersiapkan persembahannya. Hari ini, saat ini kita akan menutupi ibadah kita. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendekat dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku pergi. Tolong nyanyi sekali lagi dari awal. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendekat dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita dengan doa, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom. Sudah selesai ibadahnya. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ikutin terus kan ya, nggak di skip kan ya. Oke deh. Oh iya, jangan lupa untuk tetap menyaksikan ibadah minggu depan. Nah, kan minggu ini sudah bulan apa? Maret akhir ya, tanggal 28 kan. Minggu depan sudah bulan April. Nah, di bulan April ada apa Ya? Bulan April itu ada. Oh iya, kita kan memperingati hari Paskah. Hari Paskah. Nah, minggu depan di hari Paskah ini kita akan mengadakan ibadah virtual melalui Zoom. Jadi nanti adik-adik minggu depan jangan lupa ya datang ikut join di Zoom-nya. Nanti linknya ya? Ya, linknya akan dibagikan ke grup sekolah minggu. Iya, jadi minggu depan dipantengin ya itu grupnya, nanti dibuka Zoom-nya deh ya. Nanti kita bakal ketemu langsung, ketemu secara virtual melalui Zoom. Ada seru-seruannya juga. Oke, Iya, ada gamesnya juga ya, Kak. Jadwalnya gimana tuh Kak? Jadwal tuh Kak? Jadwalnya nanti ada 2 kali ibadah, 2 kali sesi maksudnya. 2 sesi ya. Pertama nanti pagi subuh-subuh yang Jam biasa 5 itu subuh. Jam 5. Harus Jadi pada bangun. bangun loh yo pagi-pagi. Karena di situ kita akan ada lomba ya, ada Kak. lomba juga, pokoknya tentang Paskah deh, berhubungan dengan Paskah. Wah, seru banget deh. Nanti yang kedua ada sore. Pokoknya nanti pengumuman lebih lanjutnya akan diberitahu lewat grup ya, lewat grup WhatsApp Skala Minggu. Oke, adik-adik. Demikian Jangan juga. lupa ya. Kami guru sekolah minggu tidak pernah lupa untuk mengingatkan adik sekolah minggu menggunakan protokol Kesehatan 5M. Apa aja tuh Kak? Yang Pertama, menggunakan memakai